Sejumlah tokoh lintas ormas Islam mendeklarasikan gerakan nasional anti-Islamofobia. Deklarasi gerakan nasional anti-Islamofobia. Allahu Akbar. Siap lawan Islamofobia. Siap lawan Islamofobia. Takbir. Allahu Akbar. Islamofobia itu kalau di dalam konsep ilmu adalah satu sikap yang takut kepada Islam atau malu mengaku Islam. Nah, di Indonesia apa ada orang takut mengaku Islam sekarang? Nah, di Indonesia apa ada orang takut mengaku Islam sekarang? Nggak ada. Siapa yang bilang fobi? Siapa coba? Ya, itu aja. Ada Hidayat Nur Wahid dari PKS, ada Buniani yang mantan napi, ada Mustafa Nahra yang pernah menjaminkan istrinya, dan ada Alfian Tanjung yang dulu pernah dipenjara. Waduh, mengerikan kalau saya lihat. Dan dari kelompok-kelompok memang yang orang keras lah ya kalau dilihat. Sejumlah tokoh lintas ormas Islam dan ratusan jemaah mendeklarasikan gerakan nasional anti-Islamofobia. Kami mendeklarasikan berdirinya gerakan nasional anti-Islamofobia. Ini kan hanya persaingan politik antara orang-orang yang ingin masuk dan tidak bisa masuk aja. Gerakan nasional anti-Islamofobia ini khusus untuk membahas tentang tema anti-Islamofobia. Fobinya di mana? Itu kan cuma soal gantian itu. Aksi-aksi politik melalui penjajahan dibasiskan kepada ideologi tentang Islamofobia. Mereka yang bilang fobi ini besok kalau sudah jadi penguasa juga sama kan? Kan banyak, ini banyak yang berkuasa sekarang dulu bilang Islamofobi nih. Sekarang ini kan Islam itu dijelek-jelekkan begitu ya. Ini yang kita lawan. Nggak ada. Pemerintah sudah buat undang-undang pesantren, buat dana abadi untuk pesantren. Apa fobinya? Fobi di antara mereka sendiri. Kalau orang yang tidak beragama nggak paham itu, karena agama di Indonesia itu kepentingan tertinggi dalam Pancasila. Apakah pemerintah buat kebijakan anti Islam? Enggak. Oh, Islam bisa hidup sebagai budaya. Budaya-budaya lokal itu lalu diberi payung-payung keislaman yang bagus di dalam perilaku kita sehari-hari. Deklarasi GNAI jadilah pemersatu gerakan perlawanan untuk mengganyang, membasmi, memerangi terhadap Islamofobia. Fobinya di mana? Sekarang ini pemerintah. Perguruan tinggi Islam, UIN itu udah hebat-hebat. Tentara Islam bahkan sekarang ke kampus orang yang hafal Al-Quran bisa masuk tanpa tes. Kampus nih, kampus UI, ITB, UNS, UGM semua ada. Wong selama ini Islam di Indonesia baik-baik aja tuh. Sholat nggak pernah dilarang, puasa diperbolehkan, nggak puasa juga boleh. Naik haji difasilitasi dan disubsidi oleh negara. Apalagi mau kumpul-kumpul di Monas juga silahkan, asal jangan kencing sembarangan. Ya terus di mananya yang Islamofobia? Seluruh dunia sudah mendukung anti-Islamofobia. Takbir! Allahu Akbar! Stop Islamofobia! Takbir! Allahu Akbar! Ini kan lucu. Bagaimana bisa di negeri yang 90% masyarakatnya beragama Islam ini ada ketakutan berlebih terhadap agama Islam? Masa takut kok sama agamanya sendiri? Kan nggak masuk akal. Mendesak pemerintah dan DPR serta kita semua untuk segera membuat undang-undang anti-Islamofobia. Allahu Akbar. Merdeka. 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 Dan kita emak-emak di sini akan seterusnya menggaungkan Hari Anti-Islamofobia. Islamofobia. Islamofobia. Takbir! Allahu Akbar! Di mananya yang Islamofobia? Kecuali mau bikin gerakan anti-Islamofobia di Cina sana. Nah itu baru pas. Soalnya Islam di sana minoritas. Coba yuk, ada yang berani bikin gerakan gituan di Cina? Bisa-bisa pada hilang. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami mendeklarasikan berdirinya Gerakan Nasional Anti-Islamofobia. Mari kita dukung 15 Maret menjadi Hari Libur Nasional. Takbir! Allahu Akbar! Sesudah saya perhatikan, yang menggerakkan deklarasi anti-Islamofobia ini ternyata adalah seorang kader Partai Gerindra. Namanya Ferry Yuliantono.
yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Massa DPP Partai Gerindra. Kita dari Gnpf Ulama, PA212 dan Front Persatuan Islam tentunya mengapresiasi dan mendukung deklarasi GNAI hari ini. Islamofobia sudah semakin marak, kita hancurkan setuntas-tuntasnya mereka yang benci terhadap Islam. Jadi bisa dilihat ya, bahwa deklarasi gerakan anti-Islamfobia ini sebenarnya adalah bagian dari penggalangan massa saja untuk menghadapi Pilpres 2024. Makanya dalam gerakan itu ada tokoh 212. Urusan kami dengan Pak Prabowo, dukungan kami terhadap Pak Prabowo ya sudah selesai, karena memang sudah selesai Pilpresnya. Mulai kecium bau amisnya. Rupanya ada bau-bau politisnya di sini. Iya, ini gerakan moral, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa sebuah gerakan apapun pasti melalui jalur politik dan partai-partai. Pasti melalui jalur politik dan partai-partai. Pasti melalui jalur politik dan partai-partai. Nggak ada kapok-kapoknya kelompok garis keras itu ditunggangi mulu oleh politik atau partai supaya dapat suara mereka, terus nanti mereka ditinggalkan. Harusnya momen masuknya Prabowo Subianto dalam kabinet Jokowi jadi pembelajaran. Kalau dunia politik itu ya bisa seanjing itu. Awalnya seperti sahabat dekat, tapi ada waktunya ditinggalkan karena dianggap sampah yang nggak berguna. Dan mendekati tahun politik, didekati lagi mereka dan nanti ditinggalkan lagi. Yang kaya dari kelompok garis keras itu cuman elit-elitnya saja yang dapat uang dari partai. Sedangkan kroco-kroconya cuma dapat nasi bungkus. Masih untung kalau nasi bungkusnya ada rendang. Kalau cuma kebagian lengkuasnya doang, gimana coba? Kayaknya ya, mereka nih agak keranjingan penistaan agama. Ini yang mungkin disebut dengan penisfobia. Kami mendeklarasikan berdirinya Gerakan Nasional Anti-Islamofobia. Siap kawan Islamofobia! Siap kawan Islamofobia! Seluruh dunia sudah mendukung anti-Islamofobia. Stop Islamofobia! Takbir! 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 Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Negara tidak boleh kalah. Negara hadir dan negara tidak boleh kalah. Negara hadir. Hidup TNI, NKRI. Saya tanya, ayo angkat tangannya. Tangkap, 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 tangkap. Kita akan undang kembali
yang pernah kumpul di Monas untuk kembali di Istana Presiden.